Yesus Kristus Tuhan. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah di gerejamu yang kudus, dengar firman dan diberkati oleh tubuh darah Yesus. Terima pengurapan yang kudus. Kami terima kasih untuk pemakaianmu atas tim pujian penyembahan yang telah menyiapkan hati jemaat untuk ditabur kebenaran firman Tuhan. Pakai hambamu pada hari ini untuk boleh menjadi saluran berkat. Urapi dengan pengurapan yang baru. Lidah bibir perkataannya ada tanda kuasa mukjizat. Bahkan setiap perkataan yang keluar dari mulutnya benar-benar perkataan dari kerajaan surga. Hamba-Mu berdoa setiap telinga yang mendengar, setiap mata yang menyaksikan, maka setiap mereka di gereja ataupun yang ada dimanapun mereka berada, mereka jadi sasaran berkat dari Tuhan. Kami menolak, mematahkan, menghancurkan setiap kubu pertahanan yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan nama Yesus. Kami patahkan kuasanya. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicaralah atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, gereja Tuhan Tiberias Gading Nias, sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya pada siang hari ini. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus untuk kesempatan boleh melayani hari ini. Dan terima kasih kepada yang saya kasihi, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Pendeta Darniati Pariaji, untuk kepercayaan dan kesempatan boleh melayani hari ini. Terima kasih untuk jemaat yang telah memenuhi Gereja Tiberias Gading Nias. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih belum semuanya, bisa lebih kompak lagi. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya belum melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus, bisa lambaikan tangan saudara. Kalau sudah tidak keberatan boleh kasih salam kiri kanan saudara. Kasih senyum yang terbaik, bilang sama orang tersebut, saya senang duduk di samping kamu. Ayo bilang saudara. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama keluarkan pulpen dan catatan saudara. Saya tertarik untuk kembali mengajar saudara lebih dalam mengenai rest saudara, mengenai tinggal tenang, mengenai mengalami ketenangan di dalam Tuhan. Tema khotbah saya pada hari ini adalah resting in the goodness of God, atau beristirahat atau tinggal tenang di dalam kebaikan Tuhan. Kita ada di dunia yang bekerja begitu cepat, bergerak dengan sangat cepat. Bahkan kita ada di dunia yang mengagungkan pekerjaan, mengagungkan yang namanya usaha. Ada banyak di antara kita tanpa kita sadari, kita menjadi orang yang workaholic, bekerja over, bekerja berlebihan. Ada beberapa list yang ingin saya tanyakan sama saudara. Dan kalau saudara orangnya, saudara boleh mengangkat tangan. Karena pertanyaan ini akan menunjukkan saudara orang yang gila kerja atau workaholic atau bukan. Pertanyaan yang pertama, apakah saudara selalu terburu-buru dalam hidup? Kalau iya bisa angkat tangan saudara. Oke, nggak ada yang ngaku, nggak apa-apa saudara. Yang kedua, apakah saudara memiliki to-do list atau banyak yang ingin saudara lakukan? Begitu banyak pekerjaan setiap hari ini. Kalau ada bisa angkat tangan saudara. Oke, mulai makin jujur pelan-pelan. Berikutnya, apakah saudara memakai hari libur saudara untuk menyelesaikan pekerjaan di kantor? Bisa angkat tangan saudara. Oke, mulai makin banyak lagi saudara. Berikutnya, apakah saudara merasa bersalah ketika saudara sedang beristirahat, sedang santai-santai, merasa bersalah? Bisa angkat tangan. Berikutnya, apakah saudara harus sakit dulu baru beristirahat? Berikutnya, kalau saudara nggak ngerti boleh pulang dulu. Dan gak ada yang angkat tangan dari tadi lah. Yang ada lihat-lihatan, siapa yang angkat tangan, siapa yang angkat tangan. Tugas saya bukan untuk saudara lihat-lihatan. Kita akan sama-sama belajar karena firman Allah mengatakan tubuhmu adalah bait Allah. Karena firman Allah mengatakan mari kita rawat tubuh kita. Karena kalau tubuh kita rusak, kita gak bisa seperti mobil beli under deal di dealer terdekat. Banyak di antara kita menghabiskan setengah dari hidup kita untuk mencari yang namanya kekayaan
dengan mengorbankan kesehatan. Dan setengah dari hidup kita, kita pakai kekayaan untuk mencari kesehatan. Saya ulang sekali lagi, banyak di antara kita memakai setengah dari hidup kita mencari kekayaan dengan mengorbankan kesehatan. Dan banyak di antara kita setengah dari hidup berikutnya mengorbankan harta kita untuk mencari yang namanya kesehatan. Firman Allah mengatakan, sama-sama kita akan belajar Mazmur 23 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Kitab Mazmur ini ditulis oleh orang Jawa, namanya Mazmur, istrinya Mbak Mur. Kalau nggak lucu namanya juga usaha. Yang penting sudah mencoba. Kalau nggak lucu saya akan terus coba sampai sesi nanti malam. Sama-sama kita baca 3 ayat ini yang sudah di sana. Sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Yuk sama-sama 3, 2, 1, ya Mazmur. Tuhan takkan. Ayatnya yang kedua, ia membimbing aku, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku. Oleh karena apa? Namanya, tampilkan ayatnya yang kedua, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dari ayat ini kita tahu ada inisiatif dari Bapa kita, Tuhan kita, Gembala Agung kita. Dia membaringkan kita. Bicara apa? Dia give us rest. Dia memberikan kita sebuah rasa tenang. Dia memberikan kepada kita sebuah waktu untuk istirahat. Beberapa literatur yang saya baca, in order untuk domba berproduksi dengan baik, susunya, bulunya, dagingnya, bahkan untuk melahirkan keturunan domba dengan baik, salah satu variabelnya, domba harus punya rest, waktu istirahat yang cukup. Dan rest di sini bukan hanya bicara mengenai waktu istirahat, tapi juga bicara ketenangan hati, ketenangan pikiran. Karena Tuhan bukan saja ingin saudara dipulihkan kesehatanmu, badanmu, tapi pikiranmu penuh dengan damai sejahtera. Katakan amin. Nah, hari ini kita akan mempelajari ada 5 alasan mengapa banyak orang bekerja overwork, bekerja berlebihan, bekerja sampai lupa istirahat. Ada 5 alasannya. Dan saya berdoa firman ini akan memberkati saudara. Katakan amin. Yang pertama, catat dalam catatan saudara. Mengapa banyak orang bekerja berlebihan, overwork, not get enough rest. Nggak cukup untuk beristirahat. Yang pertama, misplaced identity. Identitas yang salah tempat. Menaruh nilai diri kita berdasarkan pekerjaan kita. Kita pikir pekerjaan kita akan menentukan identitas kita. Kita pikir apa yang kita pekerjakan akan menentukan nilai diri kita. Firman Allah mengatakan demikian dalam Pengkhotbah 10 ayatnya yang ke-15. Sama-sama kita baca 3, 2, ya. Karena ia tidak mengetahui, Alkitab katakan jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri. Alkitab katakan banyak orang bekerja dengan luar biasa. Bahkan salah satu terjemahannya bilang sampai nggak tahu jalan pulang ke rumah. Bekerja dengan luar biasa, overwork, berlebihan. Jangan salah paham sama saya. Karena Alkitab bilang barang siapa tidak bekerja, janganlah ia makan. Yang saya maksud bukan berarti saudara pulang dari sini langsung semuanya pada berhenti bekerja. Pendeta saya bilang nggak boleh bekerja. No. Tapi yang saya maksud kita harus ngerti kapan injek gas, kapan injek rem. Amin. Hidup ini kalau nginjek gas terus, tabrakan kita. Tapi kalau injek rem terus, gak kemana-mana kita. Betul apa tidak? Hidup ini kan seni, balance. Harus tahu kapan kerja, kapan istirahat. Ada orang istirahatnya kalau sakit dulu baru istirahat. Ada orang istirahatnya kalau udah badannya udah teriak. Badannya udah kasih tanda, nggak bisa, harus stop. Nah itu orang berarti istirahat. Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri.
Yang kedua, mengapa banyak orang yang namanya overwork atau bekerja berlebihan. Yang kedua, alasannya karena materialisme. Selalu menginginkan materi yang lebih. Amsal 23 ayat 4 dan 5. Sama-sama yuk kita baca. 3, 2, ya. Jangan. Ayatnya yang kelima, kalau engkau lenyaplah ia karena lalu terbang ke angkasa seperti. Saya percaya Tuhan memanggil kita, panggilan orang Kristen bukan untuk menjadi kaya, katakan amin. Saya percaya ikut Yesus pasti diberkati. Tapi saya nggak percaya ikut Tuhan Yesus semua orang Kristen pasti jadi kaya. Saya nggak percaya itu. Karena kalau semua orang Kristen pasti jadi kaya dengan ukuran manusia, itu namanya pembodohan. Saya percaya ikut Tuhan gak akan kekurangan. Saya percaya ikut Tuhan pasti terpelihara sempurna. Saya percaya ikut Tuhan, apa yang kita perlukan Tuhan sediakan. Yang percaya kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Alkitab bilang kalau engkau mengamat-ngamatinya, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba bersayap terbang seperti Raja Wali. Pengkhotbah bilang kekayaan seperti punya sayap, seperti Raja Wali. Yang bisa anytime terbang. Saya nggak pernah lupa di Surabaya, pengalaman pelayanan saya di Surabaya. Saya suatu hari dikirim oleh gereja pelayanan di Surabaya. Minggu pagi saya khotbah ketemu dengan seorang jemaat. Dan pengerjanya bilang, Pak ini Bapak ini punya usaha Pak, punya pabrik 3 di Tuban. Oh puji Tuhan, selesai ngobrol, saya pergi ke cabang berikutnya. Malam hari sampai di hotel untuk istirahat, yang nganter saya ngomong gini sama saya, Pak, Bapak inget nggak? Yang tadi pagi ngobrol sama Bapak di cabang pertama, inget. Saya bilang kenapa? Dia minta ketemu Bapak untuk Bapak doain. Terus saya bilang kenapa? Bisa besok nggak? Nggak diminta malam ini. Kenapa? Karena dia dengar kabar pabriknya di Tuban sedang kebakaran. Dalam beberapa hari hasil kerja puluhan tahun habis dimakan api. Itu yang saya bilang. Kekayaan bisa anytime habis terbang kayak punya sayap. Ada yang amin dia tadi ya Bang. Kekayaan bisa anytime terbang kayak punya sayap. Paling gampang gini aja deh. Pernah nggak saudara bekerja demikian giat, gaji datang dalam tempo 3-4 hari. Terbang dia. Minggu pertama masih lagu ku mau selalu bersyukur. Baru gajian. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Gajian. Coba minggu ketiga. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan. Apalagi minggu keempat. Apalagi minggu keempat. Ku tahu Tuhan pasti buka. Dari ketawamu kau sedang mengalami itu. Apalagi minggu kelima. Minggu kelima kan ku telah mati. Tinggalkan. Ting. Pinjol tagihan Anda sudah jatuh tempo. Cara hidupku yang lama. Ting. Bayar utang lo. Materialisme. Kalau coba gaji saya 15 juta, Tuhan kasih 15 juta. Coba 20 juta, Tuhan kasih 20 juta. Coba 30 juta, Tuhan kasih 30 juta. Sampai kapan? Sampai nggak pernah puas. Saya mau tanya di sini, di Jakarta, gaji 5 juta cukup apa enggak? Oke, yang bilang cukup diem, yang nggak cukup ngomong terus. Di Jakarta 10 juta cukup apa enggak? Oh enggak, oke. 15 juta? Oh enggak, oke. 20 juta? Enggak, saya cuma mau tahu mana yang matre aja. Saya cuma mau ngetes aja mana yang matre di sini. Karena rasa cukup bukan berdasarkan harta kita, tapi berdasarkan rasa cukup itu keputusan. Betul apa tidak? Kita putuskan untuk berkata apa? Cukup. Karena kalau enggak habis-habis.
Gak habis-habis. Hati manusia cuma segenggam, tapi seluruh dunia, kata Mahatma Gandhi, tidak dapat memuaskan hasrat manusia. Bilang kiri kanan saudara, lu jangan matre, bilang. Ayo bilang, lu jangan matre, bilang. Amin. Ada yang datang sama ceweknya, lu jangan matre. Ya ampun, cuma beliin boba aja dibilang matre. Boba matre. Ya ampun, cuman cibul sayang. Yang ketiga, mengapa banyak orang overwork? Catat saudara, agar saudara bisa melakukan, do research, bisa melihat diri saudara sendiri. Yang ketiga, mengapa banyak orang melakukan pekerjaan over? Kita udah sepakat di awal ya, saya nggak ngelarang saudara bekerja dengan giat. Karena saya pun seorang pekerja keras untuk keluarga saya, untuk anak saya, untuk gereja yang saya kasih, saya bekerja keras. Tapi yang saya maksud di sini adalah tahu batasannya, tahu limitnya, dan kita akan mempelajari hari ini. Yang ketiga, mengapa banyak orang bekerja over? Yang ketiga, karena envy, karena iri hati, pengen kayak orang lain. Firman Allah Pengkhotbah 4 ayatnya yang keempat. Sama-sama kita lihat 3, 2, ya, dan adalah apa? Iri hati seorang terhadap ini pun kesia-siaan dan usaha apa? Raja Salomo, orang yang diurapi Tuhan penuh dengan hikmat. Dia berkata, aku melihat segala jeripaya, segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seorang terhadap yang... Kita lihat tetangga kita beli mobil baru, kita paksain diri kita pengen punya mobil sama kayak dia. Kita lihat tetangga kita anaknya sekolah di sekolah internasional, kita paksain anak kita sekolah di internasional. Yang Inggris aja yes, no, I don't know aja nggak bisa. Istri kita pergi ke acara arisan, lihat teman-temannya pakai tas Bottega, bo. Lihat teman-temannya pakai tas Hermes. Lihat teman-temannya pakai tas LV, Louis Vuitton. Dia cuma pakai tas Bata. Back to school. Dia lihat teman-temannya pakai iPhone Pro yang kameranya bukan lagi 3, 10. Sampai di rumah, kalau istrinya gak takut Tuhan, akan longrong suaminya. Akan bilang gini, Papa, masa Papa gak cinta sih sama aku? Terus suaminya kan on gitu kan. Suaminya sedang masuk dalam jebakan iblis kan gitu. Kenapa, Ma? Lautan ku seberangi, gunung ku daki. Dari timur ke barat aku menjumpai dirimu, Ma. Teman-teman aku tasnya Hermes, Pak. Aku Bata, back to school, Pak. Karena suaminya cinta, di kantor ngapain dia? Korupsi. Di kantor ngapain dia? Main proyek. Ngapain dia? Nipu. Karena kenapa? Istrinya neken dia. Saya yakin tuh, yang banyak-banyak ditangkap KPK pakai baju orange. Saya yakin, walaupun memang dia juga korupsi, tapi saya yakin pasti ada bagian dari keluarganya atau pasangannya yang merongrong dia. Pak, itu ke Amerika, Pak. Kita paling jauh Gading Nias, Pak, ya ampun. Kadang lantai 3, lantai 2, kadang parkiran, Pak. Amin. Kalau iri sama orang, banyak anak muda zaman sekarang, kalau sudah nonton di China tuh, ada orang rela jual ginjal untuk beli iPhone terbaru. Saya mau tanya, kalau ginjalnya rusak gimana? Badannya rusak, apa iPhone-nya bisa taruh jadi ginjal? Banyak anak-anak muda jual tubuhnya supaya bisa punya iPhone terbaru, supaya nongkrong, iPhone-nya ditaruh. Bunyi, padahal nggak ada yang telepon. Halo. Buat nunjukin kamera 3 di belakang. Halo. Karena materialisme. Karena iri.
pengen kayak orang lain. Yang keempat, mengapa banyak orang bekerja over? Menurut Alkitab, karena lebih mementingkan pencapaian daripada hubungan. Lebih mementingkan achievement over relationship. Pengkhotbah 4 ayat 7 dan 9. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Ya, aku melihat kesia-siaan di bawah. Ada seorang, ia tidak mempunyai atau dan tidak henti-hentinya ia matanya pun untuk siapakah aku berlelah-lelah dan menolak. Sama-sama kita baca yang terakhir. Ini pun dan hal yang, mengapa banyak orang overwork? Karena lebih mementingkan karir daripada keluarga. Karena lebih mementingkan jabatan daripada keluarga. Banyak suami-suami lebih mementingkan karir daripada keluarga. Banyak orang lebih mementingkan karir daripada persahabatan. Mereka rela sikat temannya. Mereka rela hajar teman yang sama-sama dari bawah. Niti karir. Untuk apa? Diinjak, ditarik, dijatuhin, dijelekin. Karena bagi dia, saudara adalah yang bisa kasih proyek. Saudara yang bisa kasih cuan. Saudara yang bisa membuat dia naik ke atas. Itu bukan manusia. Itu namanya kuasa gelap yang kayak begitu. Banyak orang hidupnya lebih mentingin karir nomor 1. Keluarga nomor kesekian. Bahkan Tuhan gak masuk hitungan. Hari Minggu gak tahu malu tetap cari duit. Tuhan nanti kalau udah kena penyakit baru atar polisi. Itu lucu harusnya. Kenapa kok gak ketawa? Kena ya? Betul apa betul? Anak saya Genesaret udah mulai bawel dia. Dia udah mulai ngomong, papa pelayanan mulu. Papa disuruh mah dong main sama Gene. Saya udah kasih pengertian sama dia. Karena saya nggak mau dia memandang pelayanan dengan salah. Saya nggak mau. Saya mau dia mengerti bahwa pelayanan itu luar biasa dampaknya buat keluarga kita. Saya sedang ngajar dia. Anak zaman sekarang kan lagi pinter-pinternya. Anak saya Genesaret tanya sama saya, papa, Musa udah mati ya? Udah. Oh, Musa sekarang di mana, papa? Saya bilang Musa ada di surga. Oh, sama siapa? Sama Tuhan Yesus. Kata papa, Tuhan Yesus di hati Gene. Jadi di mana Tuhan Yesus? Ya, jadi Tuhan Yesus ada di surga, juga ada di hati Gene. Oh, Musa juga ada di hati Gene. Jadi gini ya, gini, ada banyak pertanyaan yang memang tidak ada jawaban. Ya, maaf ya, kita laki-laki kerja keras harus. Kita laki-laki harus menyediakan makanan, minuman untuk rumah kita. Harus. Anak-anak muda nih laki-laki, jangan berani pacaran kalau masih pengangguran lo. Tapi cinta bisa mengalahkan segalanya. Nanti ketika cicilan datang. Anak-anak muda nih perempuan jangan mau ada cowok masih pengangguran. Tapi pak dia ganteng pak, alisnya nyambung. Sampai sini pak, ini. Itu manusia apa orang hutan? Jangan mau. Karena ketika PLN mau putus listrikmu, Bang, aku cinta padamu, Bang. Kata PLN, aku juga, tapi dimatiin. Maaf ya. Anak saya sekarang lagi seneng mandiin dia. Saya mandiin. Kenapa? Karena saya tahu. Nanti ketika dia besar, 17 tahun, gak mungkin saya mandiin. Kalau anak saya 17 tahun saya mandiin, saya gila, dia juga gila. Betul apa betul? Saya lagi seneng anak saya sekarang saya ciumin. Karena besok anak saya udah mulai sekolah. Saya peluk, saya sayang dia. Kenapa? Karena nanti ketika dia udah gede, dia udah masuk SMA, dia turun mobil, tak, gak apa-apa, dia lari. Mana mau saya ciumin dia. Anak kita kan bukan bonsai yang kecil terus. Betul apa tidak?
Jangan nanti, maaf ya, banyak orang bekerja dengan terlalu berlebihan, bahkan menjadikan perusahaan udah kayak Tuhannya, sampai-sampai dia bekerja, memang hebat sih pengabdian, 40 tahun di kantor, bosnya kasih dia penghargaan, selamat ya, piala pengabdian 40 tahun, dibikin acara, orang tepuk tangan, weh, pialanya apa? Antis, orang tepuk tangan, semua selamat. Habis itu apa? Gunting pita. Habis itu apa? Selesai. Karena kita nggak boleh lupa untuk setiap orang ada masanya. Untuk setiap masa ada orang yang akan datang, orang yang lebih muda, lebih pinter, mau dibayar lebih murah. Dan perusahaan akan mulai lihat, udah mulai tua nih si ini. Dan dengan sendirinya saudara akan digantikan dengan yang lebih muda. Ketika udah selesai saudara dikasih tepuk tangan, beresin barang saudara di kantor, saudara pulang kemana? Nggak mungkin ke rumah bosmu kan? Engkau pulang kemana? Ke rumah, pulang ke rumah. Istrimu lihat, udah rusak baru pulang dia. Sampai di rumah, kau bilang sama anakmu, nak main yuk sama papa. Papa kangen sama kamu. Apa jawab anakmu? Maaf ya pak, aku harus ke kantor. Nanti kita ngomong. Dia pergi ke kantor. Besoknya lagi sudah bilang, nak main dong sama papa. Papa sayang sama kamu. Pak maaf, aku ada meeting penting. Besok kita ngomong ya. Besoknya saudara bilang, nak papa pengen main sama kamu. Maaf. Aku sibuk. Dan saudara mulai marah karena egomu orang tua kan. Kamu jangan gitu ya nak. Kamu harus mengutamakan keluarga daripada pekerjaanmu. Apa jawab anak? Gak mungkin anakmu bilang, oh maafin aku ya papa. Dia akan bilang apa? Memang papa pikir aku begini karena siapa? Aku belajar dari papa. Dan saudara langsung marah, kurang ajar kamu. Anakmu pergi ke kantor. Dan kau panggil istrimu, ma, sini ma. Istrimu datang. Kenapa apa? Si Ucok itu kurang ajar ma. Kalau orang Batak. Si Ucok itu kurang ajar, kenapa? Aku ngomong sama dia gak dengerin ma. Mama tolong bilangin si Ucok. Apa jawab istrimu? Istri bakal bilang gini, kau pun juga begitu dulu. Yang bisa jadi pendeta banyak. Tapi bisa jadi ayahnya Genesaret. Cuman saya. Saya nggak ngerti ya, kenapa kau tepuk tangan? Yang bisa jadi manajer di kantormu banyak. Tapi yang bisa jadi ibu, ayah dari anak-anakmu cuma engkau. Bukan yang lain. Apa maksud saya? Lebih menghargai hubungan, relationship, lebih menghargai manusia daripada pekerjaan, jabatan, karir, dan sebagainya. That's why saya jadi pendeta. Kenapa? Karena melayani itu yang terbaik. Amin. Kita kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Yang kelima, mengapa banyak orang lebih yang namanya overwork, bekerja berlebihan. Yang kelima, karena insecure, rasa tidak aman, rasa takut tidak cukup. Mazmur 127. 127 ayatnya yang kedua, sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Dan makan roti yang diperoleh dengan, sebab ia memberikannya kepada yang pada waktu apa? Tidur. Di sini siapa yang percaya saudara berhasil karena kerja kerasmu? Atau saudara berhasil karena kerja kerasmu disertai oleh Tuhan? Kerja keras disertai oleh siapa? Tuhan. Jangan bangga karena engkau kerja keras. Banyak orang kerja keras, hasilnya semak duri. Yang setuju bilang amin. Saya pernah ketemu jemaat yang bilang, Pak, saya mau bisnis Pak. Hampir mulu Pak, hampir, selalu hampir. Hampir jadi, hampir tanda tangan, hampir gol, hampir sukses.
Nggak tahu bagaimana, mentok aja. Ada orang kerja dari matahari belum terbit sampai matahari tenggelam. Tiap hari keluar rumah kerja cari proyek. Tapi selalu kekurangan. So, jangan berpikir karena engkau kerja keras maka engkau bisa memiliki segalanya. No, engkau memiliki segalanya karena Tuhan mengasihimu. Dan karena Ia memberkati pekerjaanmu. Saya berdoa 2023. Apapun pekerjaan tanganmu diberkati berhasil oleh Tuhan. Ayo dong kasih tepuk tangan di atas kepalamu. Sama-sama bilang sama saya, aku percaya. Nah sekarang pertanyaannya, saya masuk dalam inti khotbah saya. Bagaimana kita tidak terjebak kepada 5 hal tadi? Itu pertanyaannya. Hari ini cukup banyak bahannya saudara. Bagaimana supaya kita tidak terjebak dengan hal yang tadi. 5 hal overwork. Yang pertama, kita segera cepat saja. How do I relax in God's goodness? Bagaimana saya bisa menikmati kebaikan Tuhan? Bagaimana supaya saya nggak jatuh kepada jebakan overwork dan terlalu bekerja berlebihan? Yang pertama, remember my value to God. Ingat nilai saya di mata Tuhan. Yesaya 43 ayat yang keempat. Sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Karena dan aku ini apa? Bilang kiri kanan saudara, kamu berharga. Bilang sama yang baru ngomong, kamu mulia. Ingat siapa saudara. Ingat bahwa saudara dan saya bukan berdasarkan pekerjaan saya. Jangan mau dengar omongan orang bilang, kamu tuh berharga, kamu tuh dianggap orang karena kamu ini. Kamu tuh dianggap orang karena pekerjaan yang kamu kerjakan. No. Kalau kita berhenti bekerja, lalu kita nggak berharga gitu. Kalau kita berharga karena apa yang kita pekerjakan, lalu kalau kita pensiun, kita nggak berharga gitu. Kalau kita berharga karena pekerjaan kita, lalu kalau kita nggak punya, kita lagi terkapar, sakit, maka kita nggak jadi berharga gitu. No. Saya pernah baca kutipan yang memberkati saya, kurang lebih seperti ini. Kutipannya, bukan apa yang saya lakukan membuat saya berharga. Tapi saya berharga karena siapa yang memiliki saya. Kita dimiliki oleh yang punya surga. We are belong to Jesus. Katakan amin. Sebagai contoh, gampangnya aja. HP ini kalau saya jual, pasti harganya di harga pasaran, harga biasa. Tapi kalau HP ini pernah dipakai atau pernah dipakai oleh Presiden Jokowi, kira-kira harganya lebih mahal apa tidak? Lebih mahal, karena pernah dipakai oleh Presiden Jokowi. Suatu hari ada orang beli mobil gembala sidang. Karena yang punya gembala sidang orang pengen beli. Orang pengen ambil. Harganya jauh lebih baik dari harga mobil bekas pada umumnya. Kenapa? Karena bagi jemaat itu punya gembala sidang gereja Tiberias. Mungkin mereka pikir malaikat masih ngira itu mobilnya pendeta Pak Riaji. Jadi kemana-mana jalan dijagain malaikat gitu. Kita berharga. Bukan karena apa yang kita kerjain. Tapi kita berharga. Karena siapa yang memiliki kita. Namanya Yesus. Bilang kiri kanan saudara, kamu mahal di mata Tuhan. Berhenti bersikap murahan, katakan amin. Amin. Di sini siapa orang-orang mahalnya Tuhan, bisa angkat tangan. Orang-orang mahalnya Tuhan. Engkau sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan tuh punya tanda tato untuk saudara. Di mana tanda tatonya? Di tangannya. Alkitab bilang demikian, Yesaya 49 ayat yang ke-16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Dan ini digenapi beberapa ribu tahun kemudian ketika Yesus tangannya dibolongin di kayu salib. Itu tatonya Yesus. Untuk menunjukkan kita sangat dikasihi. Amin. Saya nggak pernah lupa. Saya pelayanan di Tiberias, Medan. Ada seorang bapak-bapak minta doa sama saya. Pak, saya stres, Pak. Pak, saya mau gila, Pak. Pak, tolong doain saya. Saya tanya kenapa, Pak? Pak, saya pendeta, Pak. 30 tahun saya melayani. Saya bilang, pendeta mau gila gimana nih, saya bilang.
Saya 30 tahun Pak melayani Pak di sebuah sinode. Saya stres Pak, tiba-tiba sinode stop layanan saya nggak dikasih jadwal. 3 bulan saya nggak melayani, saya stres Pak. Saya mau gila Pak. Dan perjalanan pulang dari Medan ke Jakarta saya merenung. Dan Tuhan kasih penjelasan melalui Arya Roh Kudusnya, impresi di hati. Bahwa dia menaruh nilai dirinya bukan sama Tuhan, tapi sama pelayanannya. Makanya jangan pernah naruh nilai diri kita sama pekerjaan yang melekat sama kita. Karena itu semua sementara, katakan amin. Kita harus punya prinsip, ditaruh di tempat tinggi, tidak merasa ditinggikan. Ditaruh di tempat rendah, tidak merasa direndahkan. Ditaruh di tempat yang tinggi, kita biasa hati kita. Kita nggak nempel di situ. Ditaruh di tempat yang rendah, kita nggak merasa direndahkan. Kita merasa biasa. Kadang-kadang ada orang kalau ditaruh di cabang yang besar sebagai hamba Tuhan, weh bahagia karena cabang yang besar. Giliran dipindahin ke cabang yang kecil, dia pikir ada apa ya? Dia pikir kenapa ya? Memang cabang kecil bukan manusia orangnya. Memang alien di situ. Sama. Begitu juga saudara dalam pekerjaan, suatu hari saudara pasti digeser. Pasti. Memang dari pagi gak ada yang amin. Memang gak ada yang mau digeser hidupnya. Suatu hari nanti digeser. Jangan marah kalau digeser nanti. Jangan bilang, aku kan udah melakukan segalanya buat perusahaan ini. Dan perusahaanmu akan bilang, kan kamu digaji. Selesaikan perkara. Jangan marah nanti kalau perusahaanmu geser saudara. Udah ya, ditaruh yang menurut bosmu lebih baik. Kok langsung jangan pulang kayak orang gila gitu. Bilang kiri kanan saudara, jangan nempel sama pekerjaan. Bilang sama yang baru ngomong, nempel sama Tuhan. Makanya banyak orang istilahnya post power syndrome. Udah pensiun, dipikir masih ngejabat. Udah berhenti jadi direktur, dia pikir masih jadi direktur. Lupa. Yang kedua, saudara diberkati, amin. Yang kedua, bagaimana untuk saudara dan saya bisa menikmati kebaikan Tuhan. Yang kedua, enjoy what I already have. Menikmati apa yang saya punya. Pengkhotbah 4 ayatnya yang ke-6. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Iya. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah. Orang dunia bilang 1 burung di tangan lebih baik daripada 5 burung di pemandangan. Yang percaya bilang amin dulu. Maksudnya apa? Pengkhotbah Raja Salomo sedang ngajar kita, apa yang saudara punya, nikmatin. Apa yang saudara punya, syukur atas itu. Jangan lihat-lihat apa yang kau nggak punya, apalagi jangan lihat-lihat apa yang orang lain punya. Banyak anak muda kalau saudara masih single, puji Tuhan, nikmati kesendirianmu. Kau bisa pergi kemana aja, nggak ada yang cariin. Paling cuman mamamu, karena kau bawa Tupperware. Saudara yang sudah menikah, belum punya anak, nikmati, jangan stres kapan punya anak. Nikmatin, saudara bisa pergi berdua kemana-mana. Anak saya 2. Saya kemarin mau nonton sama istri, udah rapi-rapi, pengen date berdua, pacaran berdua. Baru turun ke bawah, anak saya gini, Papa mau kemana? Papa mau jalan-jalan sama mama, gini mau ikut. Nggak bisa. Saudara yang masih belum punya anak, berdua nikmatin. Saudara yang punya anak, anakmu masih kecil, aduh masih kecil, nikmatin. Karena nanti ketika dia udah besar, kau berharap dia kecil lagi. Kita tuh manusia memang unik. Saudara yang masih mahasiswa, nikmatin, paling enak jadi mahasiswa. Dikasih bulanan, kuliah dibayarin, cuman dengerin dosen aja gitu. Walaupun kau gak ngerti, gini aja.
Jangan buru-buru, tugas banyak. Aduh capek deh, aduh pengen deh cepet-cepet dihalalin. Gatel tau gak lo gatel? Tahu gatel gak lo? Aduh capek, aduh cepet-cepet pengen dinikahin. Mure, tau mure gak? Ini murah nih, ini mure. Nikmatin. Saya dulu jadwal saya khotbah, awal-awal dikasih khotbah 2 kali. Nikmatin, enak, habis khotbah banyakan bengong ya. Ngopi, makan, 5 enak. Sekarang 9 nikmatin. Anak saya 2, yang 1 7 bulan saya nikmatin. Saya ajak main, Karena yang gini, kalau yang 7 bulan diginiin dia diam. Yang gini diginiin, papa apaan sih? Gue balikin lagi lu. Masuk. Bilang kiri kanan saudara, apa yang kau punya, syukuri dan nikmati. Masih kenias naik motor, ngucap syukur. Naik motor sambil nyanyi lagu gereja. Ku mau selalu bersyukur. Nyanyi sukacita, jangan tutup mata. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu dar. Melek-melek, kata Tuhan Yesus, so sampai nggak naik. So sampai nggak naik, kata Tuhan Yesus. Amin. Apa sih? Nikmatin aja, coy. Nikmatin, jangan banyak. Saudara masih punya HP Asia Huawei yang bunyi tereroret. Nikmatin. Saudara yang masih jadi pegawai, ke kantor enjoy. Jangan kapan ya jadi manajer. Nanti kalau jadi manajer, kau akan kangen jadi pegawai. Nikmatin. Enjoy the process. Nikmatin prosesnya. Nanti saudara akan kangen sama prosesnya. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana supaya saya bisa menikmati kebaikan Tuhan? Adjust my value. Menyesuaikan kembali nilai apa yang penting bagi saya. Kembali susun nilai apa yang paling penting. Markus 8 ayat yang ke-36, ini ayat saya terakhir. 3, 2, 1, ya. Apa? Ayat ini juga dipakai oleh mendiang pendeta Pariaji, gembala kita. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh, tetapi dia kehilangan? Yang ketiga, bagaimana supaya saya enggak bekerja terlalu berlebihan, workaholic, overwork. Kembali lihat apa yang paling penting. Suatu hari setiap kita semua, gereja Tiberias lantai 3, lantai 4, lantai 2, yang streaming ataupun yang di gereja, setiap kita suatu hari pasti mati. Pasti. Tua, muda, kaya, miskin, orang percaya, bukan orang percaya, perempuan, laki-laki, semua kita pasti. Dan setiap kita semua, maaf ya jangan marah sama saya, kita sedang berada dalam antrian kematian. Kita sedang antri. Masing-masing pegang nomor urut, gak ada yang tahu nomor urutnya berapa. Oh, jangan pikir yang muda akan hidup lebih lama daripada yang tua. No. Bisa jadi yang muda duluin yang tua. Tahu gak yang ironis apa? Kita bekerja cari duit di dunia. Tabrak sana, sikat sini, hajar sini, tipu sana, jahat sama orang. Kerja, gak pernah inget Tuhan, gak pernah inget keluarga. Cuman kejar target, jadi manajer, jadi direktur. Halalkan segala cara tanpa kita sadar. Kita sudah berada di ujung antrian. Dan ketika kita sampai jadi direktur, jadi senior manager, kita udah di ujung. Terus kita bangga, kita bilang akhirnya. 20 tahun kerja keras, akhirnya gue jadi direktur juga. Yes. Malam sampai di rumah kita bangga, besok gue di kantor jadi senior manager, jadi direktur. Kita mandi sambil bayangin besok di kantor jadi direktur, masuk jadi direktur. Kita bayangin mobil baru, jabatan baru, masih baru. Dan ketika lagi mau tidur, maaf ya, tarik selimut,
Ngebayangin, aduh jadi direktur. Lihat-lihat WA orang yang bilang selamat ya. Akhirnya jadi direktur, selamat ya. Pas lagi mau tutup mata, dadamu sesek. Serangan jantung. Mati. Tuhan bilang di surga apa? Hai orang bodoh. Emang sudah pikir perusahaanmu akan sedih? No. Di pemakaman bosmu akan ngomong yang manis-manis. Kami turut sepenanggungan untuk keluarga yang ditinggalkan. Peres, tipu-tipu. Kami turut berdoa. Bilang sama janda perempuannya, yang kuat ya Bu. Suami ibu orang hebat. Kalau ibu butuh apa-apa, hubungi kami. Kita keluarga. Ya elah. Jadi keluarga langsung. Satu kakak ngana. Ngomong sama anaknya, Dek, papamu orang hebat. Kalau kamu nanti mau masuk kantor, hubungi Om. That's it. Kantormu akan berjalan seperti biasa. Perusahaanmu akan bergerak seperti biasa. Saudara mau tahu siapa yang paling sakit? Bukan bosmu, bukan pegawaimu, bukan temanmu. Yang paling kehilangan engkau adalah istrimu dan anak-anakmu. Mereka yang akan paling menderita. Sahabatmu, kantormu paling 2-3 minggu. Habis itu mereka rapat. Cari pemimpin yang baru. Maka jangan pernah lupa, Tuhan, keluarga, baru pekerjaan. Banyak orang sekarang begini. Pekerjaan nomor 1. Pekerjaan. Tuhan gak ada dalam listnya. Keluarga gak ada dalam listnya. Jangan pernah lupa. 2 institusi yang Tuhan bangun di muka bumi. Pertama, gereja. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan gereja di mana Allah mau tidak dapat menguasai. Kata Yesus kepada Petrus. Lembaga kedua yang Tuhan bangun di muka bumi namanya keluarga. Tuhan bangun Hawa dari Adam, diberikan kepada Adam. Alkitab dibuka dengan tentang keluarga. Alkitab ditutup tentang keluarga, pernikahan anak domba. Alkitab bilang dia mempelai pria, kita mempelai. Alkitab selalu bermain di tentang keluarga. That's why senjata terbesar iblis sedang diarahkan kepada 2 lembaga ini. Gereja dan keluarga. Karena ketika gereja hancur, hancur dunia. Ketika keluarga hancur, hancur dunia. Pak, kita kepala rumah tangga Pak. Para suami, coba boleh angkat tangan para suami. Awas pura-pura single. Suami angkat tangan. Kita kepala Pak. Cari duit harus. Di rumah kita harus ada roti, ada makanan, ada minuman. Harus. Pendidikan anak kita harus tersedia, katakan amin. Rumah tangga kita harus kita jaga. Tapi jangan lupa Pak. Jadi role model bagi anak-anakmu, bagi istrimu. Pak Mariaji pernah bilang sama kita para hamba Tuhan. Tugas terbesar suami bukan cari duit. Bukan salah satu cari duit. Tapi tugas terbesar para suami, nganter istri dan anak-anak masuk itu surga. Amin Pak. Itu tugas kita Pak. Para suami bilang amin dulu. Itu tugas kita Pak. Kita diberi mandat oleh Allah. Kita jadi kepala. Tugas kita Pak. Saya bawa istri saya, Manda, Gene, dan Joy. Dan nanti Tuhan kalau kasih Tuhan kasih anak lagi. Tugas saya bawa mereka Pak. Suatu hari nanti. Menghadap tata pengadilannya. Kita akan bertanggungjawabkan semuanya sama Tuhan. Dan Tuhan gak akan tanya, sudah berapa pencapaian di bumi? No. Tuhan akan tanya, bagaimana hubunganmu sama orang selama di bumi?
Bagaimana hubunganmu sama istrimu, sama anak-anakmu, sama orang-orang di sekitarmu. Sudahkah engkau menjadi berkat bagi mereka? Saya berdoa, kiranya firman ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan di atas kepalamu.